Halo, 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 sahabat Teva Kreatif, dimanapun Anda berada. Saya percaya semuanya baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membahas salah satu artis kondang yang bernama Lydia Kandou. Lydia Kandou memiliki pengalaman iman yang sangat luar biasa di tengah kesibukannya menjadi artis profesional tanah air. Bermula dari pernikahannya dengan Jamal Mirdad yang sempat ditentang oleh pihak keluarga, sehingga kisahnya saat sempat meninggalkan gereja karena terlena dengan kehidupan sebagai artis. Dalam kisahnya, Lydia Kandou mengaku pernah absen ke gereja setelah melewati masa-masa indah pernikahannya tersebut. Ya, inilah manusia. Kalau sudah enak, lupa sama Tuhan. Lanjut. Karena terlena, ia memilih menghabiskan hari minggunya untuk pergi jalan-jalan, nonton, dan shopping yang membuatnya merasa makin jauh dari Tuhan. Meski pemikiran itu selalu menghantuinya, ia tetap tidak pernah kepikiran untuk kembali kepada Tuhan dan seolah nyaman selama menikmati hal-hal semacam itu. Lalu apa yang terjadi? Anak mulai mengalami sakit yang aneh. Semua menjadi berubah ketika anak kedua Lydia mengalami sakit yang boleh dibilang sangat aneh. Saraf kirinya abnormal dan harus dirawat di rumah sakit. Pada saat itu, ia berkeyakinan bahwa setelah dokter menangani anaknya, pasti akan sembuh. Namun, realita menunjukkan hasil sebaliknya. Kondisi sang anak malah tambah parah. Obat-obat yang diberi dokter tidak mempan terhadap penyakitnya. Anak saya seperti mau mati, kata Lydia Kandou. Matanya tidak mau terbuka kisahnya. Saya menangis dan menangis sambil membaringkan anak saya di tempat tidur. Saya merenung dan larut dalam kebisuan. Seketika saya teringat akan dosa-dosa saya dulu. Saya tidak setia kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah begitu baik pada saya, kata Lydia Kandou. Dan ini juga dialami oleh semua orang, membutuhkan Tuhan saat perlu. Di saat senang-senang melupakan akan Tuhan. Kiranya hal ini menjadi pelajaran atas kita semua sebagai pengikut Kristus
agar sekali setia tetap setia sampai selama-lamanya. Seketika itu juga ia berdoa sambil bercucuran air mata, minta ampun atas segala dosa dan ketidaksetiaannya. Ia betul-betul merasa telah menduakan hati Tuhan. Doa tersebut berdampak sangat luar biasa. Sesaat setelah mengatakan amin, hati dan batinnya terasa lega sekali. Puji Tuhan, luar biasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang remuk hatinya. Sebesar apapun dosa dan kesalahan yang dilakukannya, ketika anaknya datang mohon ampun dan berubah dan bertobat, dia segera ulurkan tangannya untuk menolong. Lydia Kando meminta Tuhan menyembuhkan anaknya. Lalu ia melihat anaknya yang masih terbaring dalam keadaan yang memprihatinkan. Air matanya jatuh lagi. Ia duduk di sisi tempat tidur sambil mengelus-elus kepala anaknya. Ia kemudian berdoa lagi. Tuhan, aku tahu Engkau telah menghapuskan dosaku. Saat ini juga ya Bapa, jikalau Engkau mengasihi aku, tolong sembuhkan anakku. Aku percaya sepenuh jiwa Engkau sanggup melakukan semua itu, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Selain berdoa, Lydia juga melanjutkan kidung pujian tanpa putus. Dalam hatinya ia berjanji bahwa dirinya tidak akan berhenti melakukan hal itu sehingga anaknya sembuh. Luar biasa, puji Tuhan. Selang beberapa jam kemudian, mata anaknya perlahan terbuka dan bangun dengan wajah tanpa merasakan sakit apa-apa. Padahal ia baru saja mengalami suatu penyakit yang luar biasa berat untuk anak seusianya. Yang terlukis di wajahnya adalah sukacita. Sungguh ini suatu mujizat yang besar daripada Tuhan. Ia langsung memeluk anaknya sambil berterima kasih kepada Tuhan. Setelah itu, anaknya diajak berdoa bersama untuk mengucap syukur atas kesembuhan yang hanya datang dari Allah itu. Setelah itu ia berjanji akan selalu setia melayani Tuhan. Meski cobaan terus datang karena sang suami tidak ingin ia kembali ke gereja, apalagi harus membawa anaknya. Ini merupakan suatu tantangan yang besar. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terpaksa dulu saya berbohong, membawa anak-anak dengan alasan nonton, renang, jalan-jalan, dan macam-macam. Padahal sebelum atau sesudah giat itu kami ke gereja. Habis kalau tidak begitu, mana bisa saya ke gereja? Kata Lydia Kando. Saya ingin menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sungguh baik adanya.
Tuhan itu sungguh dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang remuk hatinya, yang masih percaya dan mengandalkannya. Sesulit apapun keadaan kita, Tuhan sanggup buka jalan, asalkan kita kembali kepadanya dan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Pesan bahwa jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin.